Selamat pagi teman-teman semuanya. Shalom. Selamat berjumpa dalam Contextual Bible Reading, dan pagi ini kita sudah sampai di Yosua pasal 14. Dipersilakan. Yosua pasal 14. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan, tapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka, sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manase dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu, selain dari kota-kota untuk didiami dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah oleh orang Israel, dan dibagi-bagi mereka negeri itu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkannya firman Tuhan itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi membaca Yosua 14, kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari. Pasal ini ada 2 perikop ya, yang pertama di ayat 1 sampai dengan 5 mengenai pembagian tanah Kanaan, dan dilanjutkan di ayat 6 sampai 15 mengenai Kaleb yang mendapatkan Hebron. Seperti yang sudah kita baca kemarin, bahwa dua setengah suku Israel, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase sudah mendapatkan tanah milik pusaka di seberang sungai Yordan yang sudah terjadi pada zaman Musa. Nah, di ayat 1 ini Yosua dan juga Imam Eleazar kembali membagikan milik pusaka kepada 9,5 suku yang belum mendapatkan milik pusakanya, dan dengan cara mengundi ya milik pusaka seperti yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, diceritakan bahwa 2,5 suku tadi sudah mendapatkan
bagian di seberang Sungai Yordan, sedangkan suku Lewi tidak mendapatkan milik pusaka karena disebutkan bahwa Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka. Karena seumur hidup suku Lewi mereka hidup untuk melayani Tuhan, jadi Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka. Dan kalau di ayat 4 ada keterangan bahwa Bani Yusuf itu merupakan dua suku, yaitu Manasye dan Efraim. Jadi bagian tanah Israel itu tetap diberikan atas 12 suku, karena walaupun satu suku Lewi tadi tidak mendapatkan milik pusaka, tetapi karena Bani Yusuf dibagi menjadi dua suku, yaitu Manasye dan Efraim, sehingga tetap menjadi 12 suku ya. Nah, jadi ini yang telah dilakukan oleh Yosua dengan membagi milik pusaka 2,5 suku, dan juga keterangan suku Lewi tidak mendapatkan milik bagian kecuali kota-kota yang mereka diami dengan tanah pengembalaan untuk ternak dan hewan mereka. Nah, pada peristiwa ini di ayat 6 dan seterusnya kita melihat ada Bani Yehuda yang datang menghadap Yosua, dan di sini dikatakan mengenai Kaleb ya. Kita tahu siapa Kaleb. Kaleb adalah salah satu pengintai yang pergi bersama-sama dengan Yosua yang diperintahkan oleh Musa dari Kades Barnea. Mereka mengintai negeri Kanaan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, dan di sini Kaleb datang kepada Yosua untuk menceritakan apa yang dulu pernah terjadi ya. Jadi dia mengisahkan ketika dia berumur 40 tahun, dia disuruh Musa hamba Tuhan untuk mengintai negeri ini, dan dia pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Kita tahu ceritanya, ada 12 pengintai ketika pergi untuk mengintai negeri Kanaan. Ada 10 pengintai yang pulang membawa berita yang membuat hati bangsa Israel itu tawar hati, bahkan dikatakan bahwa berita yang busuk. Karena mereka mengatakan bahwa penduduk negeri itu adalah orang-orang raksasa yang memakan orang lain. Dan itu membuat bangsa Israel tahu hati, karena mereka mengatakan bahwa kita tidak akan mungkin menang melawan musuh. Dan mereka memberontak terhadap Musa dan mengatakan bahwa mereka tidak mungkin bisa menduduki negeri itu. Sehingga mereka bahkan menginginkan pemimpin yang lain menggantikan Musa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kaleb sama Yosua, mereka justru menenteramkan hati bangsa Israel, mengatakan bahwa negeri itu sudah diberikan kepada mereka. Negeri itu adalah negeri yang baik, ya, sekalipun penduduknya besar-besar seperti raksasa, tetapi Allah yang Maha Besarlah yang menyertai mereka dan pasti akan memberikan negeri itu kepada bangsa Israel. Dan ini dikatakannya diingatkan kepada Yosua oleh Kaleb ya. Kalau saya pelajarin apa keistimewaan Kaleb ya. Nama Kaleb itu memiliki beberapa arti, yaitu gagah berani, kemudian bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Tapi nama Kaleb juga berarti anjing dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, dari namanya sendiri dia sudah ada beberapa karakter istimewa yang dimiliki oleh Kaleb. Itu tadi gagah berani, dia berani melawan 10 pengintai yang lain dengan mengatakan kebenaran, berani bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dia adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tetap setia untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati tidak hanya sebagai klaim sepihak dari diri Kaleb sendiri, tetapi juga dikatakan oleh Tuhan di dalam Bilangan 14 ayat 24, bahwa Allah sendiri yang mengatakan Kaleb ini memiliki jiwa yang lain, karena dia mengikut aku dengan sepenuh hati. Dan sifat yang ketiga adalah dia memiliki semangat yang tinggi, antusias yang tinggi untuk tetap mengikut Tuhan, sekalipun dia sudah berumur lanjut 85 tahun atau 45 tahun semenjak dia ditugaskan untuk mengintai. Jadi ketika umur 40 tahun dan sekarang sudah 85 tahun, dia mengatakan bahwa kekuatannya sama. Kekuatan dia sekarang sama seperti kekuatan waktu dia berumur 40 tahun, dan dia tetap semangat untuk bisa merebut apa yang sudah dijanjikan oleh Allah dengan merebut Hebron. Dia masih memiliki kekuatan yang sama karena Tuhan yang memberikan kekuatan itu kepada Kaleb. Jadi kita melihat di sini beberapa keistimewaan Kaleb tadi, hidup sepenuh hati atau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia juga berani menyampaikan kebenaran, berani menentang arus
dan juga Kaleb memiliki semangat antusias yang tinggi untuk tetap mengikuti Tuhan dan menjalankan apa yang telah ditugaskan oleh Tuhan. Nah, dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi juga akhirnya Yosua memberkati Kaleb dan juga memberikan Hebron kepada Kaleb sebagai milik pusaka seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Sehingga dengan demikian Hebron menjadi milik pusaka Kaleb orang Kenas itu sampai sekarang, dan dia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Beberapa kali diulang-ulang bahwa Kaleb ini seorang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari sini? Bahwa Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan dia mendapatkan Hebron menjadi milik pusakanya. Dan juga kita melihat Yosua sebagai seorang pemimpin rohani, dia melaksanakan janji yang diucapkan oleh Musa untuk memberkati Kaleb dan memberikan Hebron sebagai milik pusakanya. Dan aplikasi yang bisa kita jalankan pada pagi ini adalah marilah kita berkomitmen untuk senantiasa mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai lanjut usia seperti Kaleb. Dan marilah kita juga tetap mempercayai Tuhan. Dan kita tetap mempercayai Tuhan bahwa orang yang hidup dengan sepenuh hati, dia akan senantiasa dipelihara oleh Tuhan dan mendapatkan apa yang telah dijanjikannya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kiranya memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Yuni sudah merenungkan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita mau hidup seperti Kaleb yang setia mengikut dia, dan apa yang dijanjikan Tuhan walaupun waktu begitu panjang, 40 tahun, 45 tahun akhirnya menjadi bagiannya. Tuhan selalu menolongku. Kita nyanyikan pujian sebagai respon atas firman Tuhan. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya
bersyukur untuk semua janji Tuhan, dan biarlah kita tetap setia iring Tuhan seperti Kaleb. Kita bersyukur bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang menuntun hidup kami sama keluarga lepas hari sampai dengan saat ini. Puji nama Tuhan, dan biarlah firman Tuhan kami terima pagi ini diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus agar kami juga boleh setia mengiringi Yesus Tuhan, dan dengan kekuatan yang Engkau karuniakan boleh terus melayani Engkau sampai pada akhir hayatnya. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan Engkau yang memberi janji dan menggenapi janji-janji-Mu sebagaimana dialami oleh Kaleb. Kami rindu mengalaminya. Roh Kudus, teguhkan, mampukan kami untuk hidup setia mengiringi Engkau sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.